Halo, selamat datang teman-teman di channel Belajar Bareng-Bareng, channel berbagi informasi dan pembahasan soal. Kali ini aku bakalan ngajakin teman-teman buat kita diskusi bareng terkait soal simulasi SNBT subtes pemahaman bacaan dan menulis tahun 2024. Buat teman-teman yang lagi nyiapin SNBT tahun 2025, nggak ada salahnya nih kalian ikutan nimbrung bareng, atau bisa juga cobain soalnya di laman yang udah aku sematin di bawah ya, atau kalian bisa searching aja dengan mengetik kata kunci framework SNPMB seperti itu. Ini terkait melengkapi bagian yang rumpang ya, teman-teman. Di sini pernyataan yang paling tepat untuk melengkapi kalimat 2 adalah apa? Nah, menurut titik-titik ya, terus ada informasi lanjutannya. Berarti kita harus ngapain, teman-teman? Ya, kita harus bagaimana? Harus menganalisis informasi sebelumnya ya. Menganalisis informasi sebelumnya. Seperti itu. Sebelumnya. Nah, di sini kalau kita baca ya, teman-teman, perubahan iklim terhadap kualitas udara di dunia selalu dilaporkan oleh WMO setiap tahun. Nah, berarti kata kuncinya yang ini kita tandai dulu ya, teman-teman ya. Kita tandai terlebih dahulu kualitas udara di dunia ya selalu dilaporkan oleh WMO setiap tahun. Berarti apa? Berarti ngebahas terkait data ya, teman-teman ya. Terkait data. Nah, yang membahas terkait data itu C ya, D, dan juga yang E, teman-teman ya. Yang E, kenapa kok berkaitan dengan data? Karena di sini ada bukti realnya, ada yang nunjukin fakta. Menurut titik-titik-titik, musim panas tahun 2022 merupakan musim panas terpanas yang pernah tercatat di Eropa. Berarti data di tahun 2022. Dan yang tepat itu adalah data dari WMO. Kenapa kok ini tepat, teman-teman? Karena ada kata dari. Nah, dari di sini itu menunjukkan asalnya. Menurut data yang berasal dari WMO, musim panas tahun 2022 merupakan musim panas terpanas yang pernah tercatat di Eropa. Kalau yang D, data yang diperoleh WMO ini kurang tepat, teman-teman. Data yang diperoleh itu jelas beda, teman-teman, dengan data yang memang sudah diolah sama WMO. Jadi ini salah ya, kurang tepat. Lalu kita lihat menurut data terkini. Nah, kalau menurut data terkini berarti kan data yang terbaru, teman-teman. Ya. Nah, di sini yang bikin kurang tepat. Data terbaru, sedangkan di informasinya yang ditanyakan itu data tahun 2022. Sementara itu ada tahun-tahun yang lain ya, teman-teman. Ada tahun 2023 ya di sini. Ya, rekor ini kemudian dipecahkan pada tahun 2023. Berarti untuk opsi yang E ini salah. Yes. Nah, kemudian kalau A sama B kesalahannya apa? Menurut informasi tersebut, nah ini kurang tepat, teman-teman. Informasi itu kan nggak melulu data ya, informasi itu bisa beragam hal, mulai dari berita, kabar, dan yang lainnya. Jadi ini terlalu luas, teman-teman. Seperti itu. Lalu kita lihat yang B, menurut informasi di atas. Jadi ini kurang tepat ya, di atas mana? Jadi ini tidak tepat. Sehingga jawabannya adalah yang C, teman-teman. Di sini ya, ini yang benar, ini yang C. Seperti itu.
Yuk, gimana? Sudah paham? Yuk, selanjutnya kita masuk ke soal berikutnya. Kalimat manakah? Nah, ini ya, ini masih relate sama kalimat efektif, teman-teman. Di bagian sini, kalimat manakah yang paling tepat sebagai kalimat inti di nomor 1? Berarti kita cari kalimat inti ya, teman-teman ya. Ingat, masih ingat nggak? Kalau kalimat efektif ya, kalimat efektif di sini itu harus wajib memiliki struktur minimal apa aja nih, teman-teman? Yes, benar banget. Minimal subjek sama predikat ya. Minimal SP. Berarti yang bisa termasuk ke dalam kalimat inti ya, itu bisa SPO, SPPL. Nah, kehadiran objek atau pelengkap itu tergantung dari predikatnya ya, teman-teman ya. Tergantung dari predikatnya. Nah, jadi fokusnya ke sini, teman-teman. Ya, SP, SPO, SPPL itu bisa masuk ke dalam kalimat inti. Terus kita bahas aja langsung di sini. Perubahan iklim terhadap kualitas udara di dunia selalu dilaporkan oleh WMO setiap tahun. Karena yang jadi kalimat inti SP, SPO, SPPL, teman-teman, kalian harus mengeliminasi fungsi keterangan ya. Coret fungsi keterangan. Fungsi keterangan. Seperti itu, teman-teman. Di sini ya, teman-teman. Jadi langsung aja kita bahas bareng-bareng. Subjeknya yang mana nih, teman-teman? Subjeknya itu yang ini ya. Perubahan iklim terhadap kualitas udara di dunia, teman-teman. Ya, itu subjeknya memang panjang. Selalu dilaporkan. Nah, selalu dilaporkan oleh WMO. WMO ini pelengkap ya. Oleh WMO setiap tahun. Nah, setiap tahun itu masuk ke mana, teman-teman? Masuk ke fungsi keterangan. Jadi aku perjelas ya. Aku perjelas biar kalian lebih paham. Ini adalah subjek yang warna kuning. Lalu ini predikat ya. Ini adalah objek. Maaf, ini adalah pelengkap, teman-teman. Wait. Sorry. Ini pelengkap. Ini pelengkap. Wow, sorry guys. Ntar ya. Aku pindah aja biar nggak error. Ini pelengkap, teman-teman. Ini pelengkap. Dan kemudian setiap tahun itu masuknya ke fungsi keterangan. Di sini ya, teman-teman ya. Keterangan. Jadi kita ambil inti-intinya ya, ambil inti-intinya. Berarti yang inti-intinya di sini, yang menjadi inti yang dijelaskan ya, perubahan iklim. Nah, perubahan iklim di sini ini intinya, teman-teman. Perubahan iklim di sini, teman-teman. Ya, ini tuh intinya. Ya. Kenapa? Karena terhadap kualitas udara di dunia itu masuk ke penjelasan yang lebih luas. Perubahan iklim selalu dilaporkan oleh WMO. Jadi ambil yang SPPL gitu ya, karena keterangan dieliminasi. Jadi jawabannya adalah perubahan iklim selalu dilaporkan oleh WMO gitu, teman-teman.
Terus kita lihat untuk yang A. Iklim selalu dilaporkan WMO setiap tahun. Ini salah, teman-teman. Kenapa? Karena ini cuma iklim doang, ya, teman-teman ya. Cuma iklim saja. Seharusnya perubahan iklim. Jadinya ini mengubah makna, beda makna seperti itu. Sama juga dengan yang C. Iklim udara selalu dilaporkan WMO setiap tahun. Ini sama, ini beda makna, teman-teman. Karena yang dilaporkan itu perubahan iklimnya, bukan iklimnya. Ada iklim yang berubah gitu. Perubahan udara di dunia selalu dilaporkan WMO. Ini salah. Ini perubahan udara. Seharusnya perubahan iklim. Ya. Kayak gitu. Ini beda maksud, beda makna. Perubahan iklim udara di dunia selalu dilaporkan oleh WMO. Ini nggak perlu dimasukkan ya, teman-teman ya. Perubahan iklim udara di dunia, jadi kurang tepat ya, dan ini tidak perlu dimasukkan. Kita cari yang inti-intinya gitu. Jadi ini salah. Jawabannya yang B. Nice. Gimana nih? Oke. Yuk selanjutnya. Ini ngomongin soal penggabungan kalimat ya, teman-teman. Penggabungan kalimat. Kalimat manakah yang paling efektif sebagai hasil penggabungan kalimat 3 dan juga kalimat 4 di sini, teman-teman. Kalimat 3 sama kalimat 4. Kita lihat dari maksudnya dulu ya, buat dipahami. Rekor ini kemudian dipecahkan pada tahun 2023. Gelombang panas berkepanjangan menyebabkan peningkatan konsentrasi materi partikulat 2,5 dan ozon di permukaan tanah. Nah, kalau kita lihat dari opsinya itu kan ada yang berbeda ya, teman-teman ya. Di bagian tengah-tengah ini ya, tengah-tengahnya, karena menggabungkan dua informasi. Kita perhatikan dulu yang pertama, teman-teman. Rekor ini kemudian dipecahkan pada tahun 2023 ketika gelombang panas berkepanjangan menyebabkan peningkatan konsentrasi materi partikulat 2,5 dan ozon di permukaan tanah. Berarti ketika itu kan saat ya, teman-teman. Ini bisa kita parkir dulu, teman-teman. Lalu yang B, rekor ini kemudian dipecahkan pada tahun 2023 ya. Rekor ini kemudian dipecahkan. Nah, pada tahun 2023 dengan terjadinya gelombang panas berkepanjangan yang menyebabkan peningkatan konsentrasi materi partikulat PM2,5 dan ozon di permukaan tanah. Nah, ini bisa kita parkir, menyisakan A sama B ya, teman-teman. Terus kalau yang CDE bagaimana, Kak? Nah, kalau C, kita perhatikan dulu. Rekor ini kemudian dipecahkan pada tahun 2023 setelah itu kan kurang tepat, karena setelah itu kan berarti sesudah. Kalau kita perhatikan di sini, teman-teman, rekor tersebut dipecahin pada tahun 2023 pas ada kejadian apa? Pas ada kejadian gelombang panas berkepanjangan yang nyebabin peningkatan konsentrasi materi partikulat gitu. Terus yang D ini kurang tepat. Di mana? Di mana itu kan kata tanya ya. Nah, kata tanya itu jadinya salah kalau diletakkan di kalimat yang bukan pertanyaan, teman-teman. Ya, seperti itu. Ini di mana itu jatuhnya kata tanya. Jadi nggak bisa diletakkan di kalimat yang bukan pertanyaan gitu, teman-teman.
Terus yang terakhir, rekor ini kemudian dipecahkan pada tahun 2023 bertepatan. Nah, ini kan kalau bertepatan itu lebih berarti bersamaan dengan gelombang panas. Berarti kan nggak sengaja berbarengan gitu kan. Padahal baik kalimat 3 sama kalimat 4 itu punya hubungan, teman-teman. Jadi ini salah juga untuk yang E dan juga yang C. Jadi menyisakan A sama B, teman-teman. Nah, yang lebih tepat yang mana? Yang lebih tepat itu yang B. Kenapa? Karena di sini pada tahun 2023 dengan terjadinya. Berarti menyatakan apa? Menyatakan ada gelombang panas berkepanjangan terjadi nih, sehingga menyebabkan peningkatan konsentrasi materi partikulat 2,5 dan ozon di permukaan tanah. Ada hubungannya, sehingga rekornya itu jadi terpecahkan gitu, teman-teman. Ya, jadi kurang tepat kalau ketika, karena di sini udah ada penanda dengan terjadi, sehingga jawaban yang benar itu yang B, seperti itu. Terus lanjut kita ke soal terakhir, teman-teman. Kata yang paling tepat di sini, kata yang paling tepat menggantikan kata campuran dalam kalimat 8 adalah apa? Di sini ya. Campuran suhu tinggi, jumlah aerosol yang tinggi, dan juga kandungan PM 2,5 berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan manusia. Berarti fokusnya ke campuran ya, teman-teman ya. Kecampuran berarti kita perhatiin satu persatu. Kalau ikatan ini kurang tepat ya, karena kan artinya hubungan, teman-teman. Hubungan ya, pertalian atau yang diikat. Jadi ini tidak nggak ngejelasin campuran. Kalau variasi juga kurang tepat, karena variasi itu kayak jenis lain ya, kayak macam lain gitu, teman-teman ya. Ini kayak beragam, jadi udah beda arti, teman-teman ya, beda arti. Lalu gabungan, nah ini yang tepat. Kenapa? Karena di sini kan ada beberapa zat ya, ada suhu tinggi, ada aerosol ya, ada juga kandungan PM, itu kan beberapa zat, sehingga jawabannya yang tepat adalah gabungan. Kalau komposisi jelas salah ya, teman-teman. Komposisi mie. Nah, berarti kan kalau komposisi itu susunan ya, susunan unsur penyusun, dan juga bukan kombinasi. Kalau gabungan itu kan secara arti ya, teman-teman. Secara arti itu ada pencampuran zat, tapi kalau kombinasi meskipun dia hampir mirip dengan gabungan, di sini itu justru artinya lebih luas, teman-teman. Yaitu kalau kalian lihat di KBBI artinya terkait gabungan beberapa hal. Kalau arti gabungan sendiri itu sudah mengarah pada apa nih? Campuran dua zat atau lebih. Nah, ini yang tepat ya, teman-teman. Karena suhu itu zat, aerosol juga zat, kandungan PM juga zat ya, dua zat atau lebih gitu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Nah, udah segitu dulu ya pembahasan kali ini. Buat teman-teman yang masih ada pertanyaan atau mau diskusi soal-soal SNBT bareng-bareng lagi, silakan komen di kolom bawah ya. Sampai jumpa lagi bersama channel Belajar Bareng-Bareng. Terima kasih, teman-teman.